Toib. Untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya kami mempersilakan narasumber kita untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersama-sama kembali memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bersama kembali di dalam program yang senantiasa kita tunggu-tunggu untuk bersama-sama meningkatkan pemahaman kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama kita. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas atau melanjutkan salah satu bahasan dari tema yang ada di dalam buku Mukhtasar Fiqhu Al-Asma Al-Husna, jadi ringkasan yang ada di dalam buku Al-Mukhtasar Fiqhul Asma Al-Husna, yang mukhtasar bagaimana memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Tema kita malam hari ini sebagai mukaddimah adalah tentang nama Allah Subhanahu wa taala As-Shadiq, ya. Nama Allah Subhanahu wa taala As-Shadiq. Ya, kalau kita terjemahkan kata As-Shadiq dari bahasa Arab ini, maka terjemahan yang paling mudah untuk kita pahami adalah As-Shadiq itu bermakna yang maha benar, ya, yang maha jujur, ya, dalam janji-janji dan kabar yang telah dikabarkannya. Nama Allah Subhanahu wa taala As-Shadiq itu disebutkan di dalam Al-Qur'an hanya sekali, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah, ya, di dalam uh, dalam salah satu ayatnya, dan di mana Allah mengatakan wa 'alal ladzina hadu harramna, ya, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzurufin wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat dhuhurahuma awil hawaya aw ma ikhtalata bi'admin dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Ya, ini ayat yang menyebutkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala As-Shadiq, wa inna lasadiqun, ya. Dan kata wa inna lasadiqun di situ memiliki makna, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha jujur, ya, maha benar di dalam perkataannya. Yang dimaksud dengan maha benar, ya, atas perkataannya, artinya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Dan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Ya, dan tidak ada, dan tentu tidak ada kebohongan di dalam, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bukti kejujuran Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, di antara janji Allah kepada hamba-hambanya yang beriman adalah Allah akan memberikan, ya, pertolongan kepada orang-orang yang beriman.
Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya ya kemenangan itu, pertolongan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara janji Allah Subhanahu wa taala adalah tentang tamkin, ya. Tamkinu al-mu'minina di dunia, tentang Allah mengokohkan ya orang-orang yang beriman di dunia ini, ya. Dan di antara janji Allah Subhanahu wa taala yang juga diabadikan dalam Al-Qur'an tentang kemenangan di hari kiamat dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala, ya, makna shadiq yang lain adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memungkiri janji-janjinya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan, wa man asdaqa minallahi qila, wa man asdaqa minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar perkataannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa tidak akan ada yang lebih benar ucapannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya ya kita memahami ya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala ini, sifat as-shadiq, ya. As-shadiqu fi wa'dihi wa wa'idihi fi kulli ma yukhbiru bihi Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha benar ya atas apa yang disampaikannya, apakah itu janji-janjinya tentang surga atau ancamannya tentang neraka, wal iyadu billah. Faqad sadaqa ibadahu ma wa'adahum minan nasri wat tamkin. Ya, di antaranya ya firman Allah Subhanahu wa taala, summa sadaqtahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasya. Summa, ya, kemudian mereka meyakini ya, mempercayai wa'ad, janji Allah Subhanahu wa taala, fa anjaynahum, maka kami selamatkan mereka, wa man nasya, dan siapa yang kami kehendaki. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita, wa'adallahu amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilanna min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ya, coba kita memperhatikan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi ya tentang tamkinu fil ard bagi orang-orang yang beriman. Inilah janji Allah dan Allah tidak akan mungkin menyelisihi janjinya. Wa'adallahu alladhina amanu. Allah berjanji pada orang-orang yang beriman. Nah, di sinilah makna shadiq kita bisa memahami lebih dalam bahwa Allah maha menunaikan janjinya. Apa janji Allah di sini? Bahwa Allah ya berjanji wa amilus solihat kepada orang-orang yang beriman dan melaksanakan dan melakukan amalan soleh. Apa janjinya? Janjinya Allah Subhanahu wa taala, ya la yastakhlifannahum fil ard. Ya. Kata Allah, kami akan menjadikan mereka khalifah, menjadikan mereka pemimpin di muka bumi ini. Ya. Kama istakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah dan pemimpin orang sebelum mereka, orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh sebelum mereka, Allah jadikan mereka sebagai pemimpin, berikan kepada mereka petunjuk min qablihim, ya, wala yumakkinanna lahum dinahum. Janji yang kedua dari Allah bagi orang beriman dan melakukan amal saleh, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi tabadahum. Allah akan ya mengukuhkan ya agama dinahum alladzi irtada lahum, yang telah Allah ridai bagi mereka. Apa janji Allah yang ketiga dalam ayat ini bagi orang beriman dan orang-orang yang melaksanakan amalan saleh? Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ya, bagi orang saleh, bagi orang-orang beriman melakukan amal saleh, maka akan Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan mereka, menggantikan rasa takut mereka dengan rasa aman.
Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah menyembahku dan tidak mempersyirikatkanku dengan satu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kufur setelah itu, maka sungguh mereka telah masuk kategori orang-orang yang fasik. Wa sadaqa ibaduhul mu'minin fima wa'adahum minal fawzi al-'azim wa dukhuli jannatin na'im. Qala ta'ala wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'da wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan ini merupakan salah satu janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Apa itu? Mereka akan diberikan kemenangan yang besar. Apa kemenangan besar itu? Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Maka Allah mengatakan orang-orang yang masuk surga kelak akan mengatakan wa qalul hamdulillah. Ya, mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa sifatnya Allah? Alladzi sadaqana wa'dah, yang telah jujur atas apa yang telah dia Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Wa auratanal ard, kita diberikan diwariskan dunia itu, bumi itu kepada kita. Natabawwa'u minal jannah, lalu kemudian yang mendapatkan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Inilah nikmat bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, ini juga merupakan satu ayat di dalam Al-Qur'an yang memberikan informasi kepada kita tentang salah satu nama Allah, yaitu As-Sadiq. Wa huwa As-Sadiq subhanahu wa ta'ala alladzi la yakhlifu al-mi'ad. Dialah Allah yang maha jujur, yang tidak mungkin menyelisihi apa yang telah dia Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wa'adallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Maka janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar. Janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah lagi yang lebih jujur perkataannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sifat Allah atau nama Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya, bahwa Allah yang telah menjanjikan kepada kita pertolongan bagi orang beriman. Allah menjanjikan kepada kita bantuan bagi orang-orang yang melakukan amalan soleh. Maka semestinya seharusnya kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu lagi khawatir dan tidak perlu lagi takut terhadap apa-apa yang akan kita hadapi dalam kehidupan dunia kita ini. Karena kita tinggal menempuh jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan seperti itulah kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri, kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga mendatangkan pertolongan sesuai apa yang telah dijanjikannya. Jadi ini akan berbanding lurus. Kalau kita yakin dan kuat keyakinan kita kepada Allah, maka dengan keyakinan itulah kita akan mendapatkan pertolongan. Tapi kalau keyakinan kita juga tidak kuat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dijanjikannya, seperti tadi yang telah kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan, menjanjikan tamkinun fil ard, menjanjikan surga, menjanjikan kebaikan, dengan janji-janji menjanjikan ketenangan hidup, kan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga melaksanakan amalan soleh, maka dia akan la yastakhlifannahum fil ard, dan setelah itu wala yubaddilanna min ba'di khaufihim amna. Allah akan membalikkan rasa takut itu menjadi rasa tenang, rasa bahagia. Hari ini kita begitu banyak khawatir, banyak takut, banyak was-was. Itu sebenarnya implikasi daripada ketidakyakinan kita atas nama Allah Subhanahu wa taala As-Shadiq. Kita khawatir akan terjadi begini, akan terjadi begitu, dan seterusnya. Kita tidak yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita ketika kita beriman, kita melaksanakan amalan soleh.
Maka bagian terakhir dari penjelasan singkat kita ini adalah tentang wa min atharil iman bihadzal ism. Ya, bahwa di antara uh, pengaruh positif ya dari keimanan kita kepada nama Allah Subhanahu wa taala yang telah kita ya sebutkan tadi ya, yang paling pertama bahwa ya kita tidak lagi ragu terhadap janji surga dan balasan kebaikan. Jadi Allah kan sudah mengatakan kepada kita bahwa ya man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhiyannahu hayatan thayyibah. Ya barang siapa di antara barang siapa yang melakukan kebaikan apakah laki-laki atau perempuan ya maka dia akan mendapatkan ketenangan hidup dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ya kelayakan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka begitu banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang kita baca dan kita dengarkan dari Al-Qur'an, tapi problemnya adalah kita belum begitu yakin ya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan keyakinan ini tidak akan berbuah manis jika kita tidak berupaya dan berusaha untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, ya, pengaruh positif daripada iman terhadap nama Allah As-Sadiq ini bahwa kita tidak akan takut lagi ya dizalimi dan tidak khawatir akan disia-siakan amalan kita ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan yang kita lakukan. Tapi kita pun harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan membiarkan kita melakukan keburukan, maksiat dan dosa. Karena semua itu ya akan diberikan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya barang siapa yang melakukan ya sekecil dan ya seringan biji zarrah kebaikan pun akan mendapatkan balasannya, dan sebaliknya seorang yang melakukan keburukan meskipun sangat kecil maka ia pun akan mendapatkan balasan daripada keburukannya itu. Maka tentu ini ya nama As-Sadiq ini ya akan menghadirkan selalu dalam kehidupan kita nilai-nilai optimisme hidup ya. Karena hari ini begitu banyak kita yang sangat pesimis dengan kehidupan ini. Sangat pesimis dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sangat pesimis dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi karena memang kita tidak yakin ya kepada ya nama Allah Subhanahu wa taala As-Sadiq ya, atau yakin kita masih yakin setengah-setengah. Kita tidak sungguh-sungguh meyakini itu ya. Mungkin dalam pemahaman kita mungkin terjadi kalau saya lakukan mungkin bisa atau mungkin tidak bisa. Kita tidak yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita lakukan ini akan ya mendapatkan ya nilai balasan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengaruh iman ya kepada nama Allah Subhanahu wa taala As-Sadiq ini ya kita akan selalu ya jujur dalam kehidupan ini. Ya kita akan selalu berada pada posisi yang terbaik dalam kehidupan ini karena kita meneladani Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita janjikan, apa yang kita sepakati dengan orang lain, maka itulah yang kita ya laksanakan. Jangan kita mengatakan ini dan itu sementara kita sendiri tidak melaksanakan apa yang kita ya katakan. Ya lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, kenapa kita mengatakan satu hal yang kita tidak lakukan? Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap orang-orang yang ya mengatakan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Maka ya keyakinan kita kepada Allah As-Sadiq ya yang maha jujur kepada janji-janjinya, maka ini mengantarkan juga kita menjadi orang-orang yang jujur terhadap apa yang kita katakan dan apa yang kita ya lakukan. Kemudian di antara dampak praktis daripada keyakinan ini tentu kita insya Allah akan semakin giat dan rajin dalam melakukan ya amalan, selalu optimis ya, dari mengharap balasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya tentu secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari keyakinan kepada Allah As-Sadiq ini ya akan banyak mengantarkan kita untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang berjanji untuk mengampuni dan memberikan ya
ampunan kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka kita ini manusia yang senantiasa melakukan kesalahan, sengaja atau tidak sengaja, di sana ada peluang, di sana ada kesempatan untuk bertaubat. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala untuk menerima taubat-taubat kita ya yang dilakukan dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan umum bahwa nama Allah Subhanahu wa taala As-Shadiq ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha benar dalam seluruh firman, janji dan ancamannya. Ya, beriman kepada nama Allah Subhanahu wa taala As-Shadiq ini akan menghadirkan kepada kita keyakinan yang kuat, kejujuran dan ketenangan dalam hidup seorang mukmin. Saya kira ini sebagai pengantar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukur wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi pengantar yang tadi berikan. Ya, Selanjutnya kita beralih ke sesi berikutnya, yaitu sesi konsultasi syariah. Baik, jadi kami akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom komentar di Zoom, atau bagi para peserta yang memiliki pertanyaan dan ingin berkonsultasi langsung kepada Ustadz, silakan raise hand. Untuk kemudian kami persilahkan untuk berbicara. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan dari Abu Aisyah. Pertanyaannya adalah, Bismillah Ustaz, mau bertanya kiat-kiat untuk menghindari kebiasaan buruk saat sendirian karena lingkungan di tempat tinggal kurang mengenal sunnah. ya. Bagaimana apa tadi? Bagaimana? Kiat-kiat menghindari kebiasaan buruk Ustaz karena tinggal di tempat yang kurang mengenal sunnah. Oh ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tentu kita mengatakan memang bahwa kita ini makhluk sosial yang sangat-sangat terpengaruh dengan area ya tempat kita, komunitas kita dan tentu masyarakat tempat kita bergaul. Oleh karena itu disinilah pentingnya kita mencari suhbah, mencari teman ya. Makanya Nabi biasanya dalam ya, memberikan motivasi kepada kita dan memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana pengaruh masyarakat sekitar terhadap kita itu ya dengan memberikan permisalan-permisalan ya seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan tentang apa namanya berteman dengan orang baik dengan orang yang buruk ya akan sangat memberikan pengaruh ya kepada kita. Nah kalau kita berada dalam komunitas dalam sebuah kelompok masyarakat yang mungkin menurut kita tidak terlalu mendukung ya dalam upaya kita untuk memperbaiki diri, maka yang paling pertama tentu saja uh, yang tidak boleh terlepas ya dari diri kita adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan bantuan kepada kita jika kita sungguh-sungguh ya man jahada fina lanahdiyannahum ya subulana. Barang siapa yang apa betul-betul ingin ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan berbagai macam jalan ya baginya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam konteks bahwa kita tidak begitu mampu untuk melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan di tengah-tengah komunitas kita yang tidak begitu mendukung, maka tentu yang paling pertama kita memohon kepada Allah diberikan kekuatan ya, diberikan kekuatan agar bisa melaksanakan apa yang bisa kita lakukan dalam komunitas-komunitas yang seperti itu. Yang kedua tentu kalau kita sungguh-sungguh dan benar-benar ingin melakukan perubahan, maka kita harus berhijrah ya, berpindah ya dari satu tempat yang di sana kita tidak bisa begitu leluasa melakukan kebaikan ke tempat yang lebih baik. Dan inilah yang kita pelajari dari hikmah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Makkah, kota kelahirannya, kota yang paling tempat yang paling dicintai. Bahkan Nabi mengatakan, ya sekiranya bukan karena kaummu wahai kota Makkah mengusirku, maka saya tidak akan pernah meninggalkan. Tapi realitasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota yang dicintainya. Ya itu ya di antara sebabnya adalah karena ya, tidak terbuka lagi kesempatan
ya bagi beliau, atau kesempatan itu ada tetapi sangat minim ya untuk berbuat atau melakukan kebaikan atau melakukan aktivitas ibadah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Dan inilah hijrah yang disebutkan oleh para ulama. Mana hijrah yang sebenarnya? Ya, tentu diantara maknanya adalah meninggalkan satu, ya meninggalkan negara yang notabene negara tersebut adalah negara kafir yang dia tidak bisa melakukan ibadah dengan baik di dalamnya, kepada negara Islam yang atau tempat yang lebih kondusif untuk beribadah. Tapi mana yang lain daripada hijrah ini adalah meninggalkan keburukan ya kepada kebaikan, atau meninggalkan tempat keburukan kepada tempat yang lebih lebih baik ya. Maka untuk saudaraku tadi penanya, di antara yang harus diupayakan adalah mengkondisikan komunitas agar mereka melakukan kebaikan ya. Jangan kita yang terkondisikan oleh komunitas itu. Tetapi ya, kalau kita sudah tidak bisa mengkondisikan, lalu kemungkinan besarnya, potensi besarnya adalah kita yang terkondisikan dan terkondisikan kepada arah yang lebih lebih tidak baik, maka tentu pilihan kita adalah mencari tempat-tempat yang di mana di sana kita bisa ya lebih leluasa untuk melakukan melakukan kebaikan. Ya, karena pilihannya kalau kita tetap tinggal maka kondisi itu yang akan kita hadapi. Ya, tetapi kalau kita berpindah mungkin ada kesulitan yang harus kita terima, ada konsekuensi, tetapi disitulah kita mempertahankan ya apa yang menjadi keyakinan ya kita dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua dari Ummu Abdullah. Pertanyaannya, apa Ustaz izin bertanya, apakah sama nama dengan sifat Allah? Dan apakah sifat as-sadiq itu nama atau sifat Allah, Ustaz? Bagaimana tadi? Apakah sama nama dan sifat Apa Allah, Ustaz? nama? Apakah nama dan sifat Allah Ya, itu sama? Terus pertanyaan ya. keduanya, itu as-sadiq itu nama atau sifat Allah, Ustaz? Apakah nama dan sifat Allah sama ya? Iya, Ustaz. Ya tentu beda. Ya, tentu berbeda antara nama dan ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu ya dua kata ini ya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala saling ya berkaitan sangat ya erat. Nama umumnya ya nama Allah Subhanahu wa taala umumnya disebutkan untuk memberikan apa? Memberikan informasi tentang cakupan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara sifat itu disebutkan semacam atau seperti deskripsi penjelasan ya tentang zat. Makanya kalau misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, eh, ada Allah sifatnya eh, namanya Al-Basir ya, sifatnya Al-Basar ya, Allah Maha melihat ya. Jadi itu gambaran umumnya. Jadi dia memiliki perbedaan eh, tetapi keterkaitannya sangat sangat erat di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Shadiq ini dia masuk dalam kategori nama Allah Subhanahu wa taala. As-Shadiq ya, sifatnya sidq ya. As-Shadiq itu namanya Allah Subhanahu wa taala Maha benar ya. Sifatnya as-sidq ya, maha jujur ya, namanya maha benar, as-sidqu ya, sifatnya as-sidqu ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan kedua. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan dari hamba Allah. Apa Ustaz, akhir-akhir ini banyak fenomena anak-anak yang menolak orang tuanya, Ustaz. Anaknya Apa dititip sih? ke orang lain. Oh Anak-anak ya. yang menolak orang tuanya, Ustaz. Anaknya dititip ke orang lain, dibesarkan sama orang lain. Setelah sukses, orang tuanya datang dan mengaku sebagai orang tuanya.
Sebagian besar anak itu kemudian menolak orang tuanya dan mengusirnya, Ustaz. Apakah hal itu diperbolehkan? Oh ya, baik. Bismillah, alhamdulillah. Jadi yang paling pertama dalam kasus seperti ini tentu yang sangat disayangkan adalah kenapa seorang orang tua begitu teganya memberikan anaknya dan membiarkan anaknya dipelihara dan mungkin ya dididik, dibina oleh orang lain, yang mana tanggung jawab itu sebenarnya adalah tanggung jawab orang tua. Karena dalam proses pembinaan, pendidikan, itulah orang tua, bapak atau ibu itu membangun kedekatan dengan anaknya, ya, sehingga sang anak pun menghadirkan dalam dirinya rasa penghormatan kepada orang tuanya, ya. Meskipun demikian, jika sekiranya apakah karena kondisi finansial atau kondisi-kondisi tertentu, jika saja ini terjadi, dan ini mungkin terjadi karena dipertanyakan, maka seorang anak tidak boleh, ya, sama sekali tidak boleh, ya, mendurhakai orang tuanya bagaimanapun bentuknya. Karena upaya orang tua yang telah, khususnya ibunya yang telah mengandung, ya, dia selama 9 bulan lebih dengan kondisi yang begitu sangat, ya, sangat-sangat sulit, itu sudahlah cukup, ya, menunjukkan keutamaan seorang orang tua yang tidak boleh untuk didurhakai, ya. Maka jika terjadi apa yang tadi disebutkan, ya, sekian lama lalu kemudian orang tuanya datang, ya, setelah dia besar lalu kemudian ditolak, tentu yang pertama mungkin, ya, penolakan ini terjadi, bisa saja terjadi karena rasa kesal, dan meskipun rasa kesal itu ada maka tidak boleh, ya, mendurhakai orang tua. Jangankan hanya sekedar kesal, ya, orang tua yang musyrik saja, ya, orang tua yang tidak beriman saja itu tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik, ya, kepada, ya, keduanya. Wasainal insana biwalidayhi, ya, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk, ya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka tentu ini perlu diarahkan, diluruskan, diedukasi sang anak bahwa penghormatan kepada orang tua adalah suatu hal yang mutlak adanya, dan apa yang ia lakukan itu adalah bentuk daripada kedurhakaan, meskipun mungkin dalam dirinya ada ketidaknyamanan, ya, ada mungkin rasa jengkel karena tidak pernah, ya, diperhatikan selama ini, tetapi bagaimanapun itu seorang anak tetaplah seorang anak yang tidak boleh, ya, memperlakukan orang tuanya apalagi ibunya, ya, seperti apa yang tadi dipertanyakan oleh penanya, ya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ketiga. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah lagi. Apa Ustaz, bagaimana cara menasihati anak saya yang sangat malas untuk sholat? Setiap kali saya mengingatkannya untuk sholat, jawabannya iya nanti. Tapi setelah itu dia hanya diam di kamar, tidak keluar untuk berwudu. Mohon nasihatnya Ustaz. Ini yang bertanya apanya tadi? Ibunya Ustaz, ibunya. Oh ya, baik. Eh, Bismillah. Tentu sholat ini adalah merupakan ibadah yang paling penting dalam agama kita. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dan memberikan tips kepada kita bagaimana untuk kemudian mengarahkan anak kita untuk melaksanakan sholat. Ya, muru auladakum bisolah wahum abna'u, berapa tahun itu? Perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan ibadah sholat di umur 7 tahun, ya. Nanti kita lihat lagi kembali dalilnya. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Pukul ini dalam arti bukan pukul menyiksa, ya. Pukul dalam arti ini pukul yang mendidik, ya, pada umur mereka 10 tahun. Ya, jadi memang sejak dini permasalahan sholat ini, ya, harus dilakukan secara, ya, secara serius, ya.
Karena ini kan sudah ada rambu-rambunya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diapakan pada umur seperti ini dan diapakan pada umur seperti itu. Tentu itu adalah upaya orang tua dan ini tentu adalah merupakan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui proses-proses pendidikan walaupun ketika itu belum ada istilah parenting dan seterusnya belum. Tapi Nabi telah memberikan arahan parenting kepada kita bagaimana orang tua mendidik anaknya. Arahkan dengan penuh nasihat, penuh pendidikan pada umur sekian dan pukullah mereka pada umur sekian ketika mereka tidak melaksanakan sholat. Maka sholat ini harus terus menerus untuk kemudian diedukasikan, kemudian dipahamkan kepada anak-anak kita. Kalau seperti tadi kondisinya, kita orang tua, yang kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita orang tua adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Di antara yang dipimpin oleh para orang tua adalah anak-anaknya, keluarganya. Maka tentu ini hal yang penting. Yang pertama, orang tua kita harus mendidik dan terus menerus, jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita. Untuk masalah sholat ini harus ada pendampingan. Kalau kasusnya seperti tadi sudah disampaikan hanya tunggu tapi lama-lama tidak melaksanakan, maka disinilah tugas penting daripada orang tua, harus ada pendampingan. Kalau mereka tidak sholat, kita datangi mereka sampai mereka melaksanakan sholat. Kalau laki-laki, suruh mereka melaksanakan ibadah itu di masjid. Paksa dalam tanda kutip. Paksa mereka untuk melaksanakan itu. Karena kadang-kadang kalau kebaikan ini tidak dipaksa, tidak bisa jalan kebaikan itu. Maka mesti harus ada pengkondisian tertentu bagi anak-anak kita yang seperti ini. Karena kita bertanggung jawab penuh terhadap apa yang terjadi pada diri mereka. Jangan juga kita mengatakan sudah disampaikan Ustaz, sudahlah nanti dia tanggung jawab sendiri. Tidak bisa begitu. Kita harus melakukan yang terbaik untuk bisa mengarahkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hal-hal yang bisa melalaikan mereka ini kita kontrol. HP, penggunaan HP, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka tonton, apa yang mereka permainkan di HP. Mungkin game dan inilah yang mengganggu dan seterusnya. Ini harus ada pengkondisian dari orang tua. Karena kalau tidak, ini bisa tetap akan seperti itu. Kita tidak pendampingan dan juga tidak ada controlling. Maka pendampingan ini penting dan mengontrol apa yang mereka lakukan juga itu sangat penting. Dan yang ketiga, perlu ada contoh baik dari orang tua. Perlu ada contoh baik karena masalah kita hari ini adalah krisis kedua, krisis dengan suri toladan. Anak mau melakukan sesuatu yang baik tapi siapa yang dia lihat? Kalau orang tuanya tidak melakukan kebaikan itu di rumah, kepada siapa lagi yang mereka bisa mencontoh? Mereka akan mencontoh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau orang di sekitarnya sholat, alhamdulillah. Tapi kalau orang di sekitarnya tidak melaksanakan sholat dan abai dengan sholat, maka itu juga yang akan mereka lakukan. Dan inilah realitas kehidupan kita hari ini. Di mana biaya atau komunitas ini sangat-sangat mempengaruhi kondisi-kondisi kita, bahkan anak-anak kita. Maka tadi itu berikan contoh yang baik. Dan jangan lupa, senjata pamungkas kita sebagai seorang muslim adalah terus mendoakan kebaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang membolak-balikkan hati kita manusia. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan keempat. Kita ada pertanyaan lanjutan dari Ummu Ahmad. Mungkin saya ingin menyambung pertanyaan tentang orang tua. Bagaimana dengan orang tua yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak, karena di zaman sekarang banyak sekali hal seperti itu. Dan kemudian hari datang kepada anaknya. Apa yang harus dilakukan sebagai anak? Waliyadzubillah, ini permasalahan yang begitu tidak juga dikatakan marak, tapi sangat menyedihkan. Begitu menyedihkan bagi kita. Bagaimana mungkin seorang orang tua melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada anaknya? Yang seharusnya mereka adalah benteng penjaga bagi anak-anaknya. Tetapi kenapa bisa terjadi? Inilah masalah yang sangat menyedihkan yang terjadi.
Ya, disinilah manusia sampai pada derajat yang paling rendah dari penciptaannya, lebih rendah daripada ya binatang. Ya, itulah yang disebutkan Allah, ulaika kal an'am bal hum adall, lahum adanun la yasma'una biha. Ya, ada mata tidak dipakai melihat, ada telinga tidak dipakai mendengar, ada hati ya tidak dipakai untuk merasa, ya, dan mereka jatuh ya pada ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, lebih lebih rendah bahkan daripada binatang. Mana ada binatang ya yang melakukan hal-hal yang seperti ini, ataupun kalau ada itu kan binatang, tidak ada akal, ya tidak ada perasaan, yang ada hanya hawa nafsu. Ya, tapi kenapa manusia itu bisa melakukan? Tentu ini semua diakibatkan ya karena rendahnya pengetahuan agama seseorang, ya rendahnya pemahaman dan keimanan seseorang kepada Allah, ya. Dan kalau ini terjadi di sekitar kita, ya yang kedua tentu kita semua bertanggung jawab dalam upaya untuk ya menghilangkan, bukan lagi meminimalisir, tapi kita menghilangkan penyakit-penyakit seperti ini, penyakit-penyakit yang sangat-sangat ya sangat-sangat tidak ya tidak bisa tercerna oleh akal dan perasaan hati manusia, ya. Dan tentu ya, kita harus berupaya untuk melakukan hal-hal yang bisa ya menyebabkan orang terjauh dari penyakit-penyakit seperti ini. Kemudian ya anak, ya walaupun anak tentu bisa melakukan perlawanan, ya tentu bisa melakukan upaya pembelaan diri dalam hal-hal yang seperti ini. Dia tidak boleh mematuhi perintah orang tua dalam perkara maksiat. La ta'ata fi makhluqin, ya la ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Ini jelas tidak boleh taat pada manusia ya pada hal atau pada perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maksiat lebih 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 parah daripada ya sebuah perzinahan. Yang perzinahan saja itu hukumnya dalam Islam yang pertama, kalau dia sudah menikah maka dia dirajam, dan kalau tidak dia dicambuk, didera, dan dia diasingkan. Bagaimana lagi orang-orang yang melakukan hal yang demikian tadi? Waliyadzubillah. Allah. Saya bisa syukur jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan kelima. Mungkin pertanyaan lanjutan lagi, Ustaz. Kalau ada anak yang durhaka pada orang tuanya, apakah ada orang tua yang durhaka pada anaknya, Ustaz? Sebagaimana pertanyaan dari Ummu Ahmad tadi. Apakah ada Orang tua orang yang tua? durhaka kepada anaknya. Oh ya, durhaka itu istilah yang digunakan untuk anak kepada orang tua. Ya, durhaka umumnya ya digunakan istilah durhaka itu dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, adalah sebuah istilah yang sudah dipahami bersama bahwa itu peruntukan seorang anak yang tidak taat kepada orang tuanya. Ya, adapun istilah orang tua yang durhaka kepada anaknya, mungkin bukan istilahnya durhaka. Kita cari istilah-istilah yang lain. Tetapi yang pada intinya bahwa anak kepada orang tua tidak dibolehkan dan orang tua kepada anak pun tidak dibolehkan. Ya, wallahu a'lam. Saya bisa syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ke-6. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ke-7 dari Ani. Afan Ustaz, apakah termasuk syirik jika berdoa di makam Syekh Yusuf? Tapi kita minta untuk disampaikan ke Allah, bukan minta ke Syekh Yusufnya. Apa itu? Coba diulangi. Eh, Berdoa kepada Allah, tapi melalui perantara kuburan Syekh Yusuf, Ustaz. Oh iya. Wah, ini baik. Bismillah, alhamdulillah. Ya, yang paling pertama, apa kita yakin di sana itu ada Syekh Yusuf? Syekh Yusuf itu ada berapa kuburannya? Dua, tiga. Ya, ada di Kokbang, di satu, dan ada lagi satu di Cape Town. Ya, yang mana yang betul itu? Ya, yang pertama. Ini sekedar untuk ya kita membuka pemikiran saja. Yang kedua, ya datang untuk meminta, ya sebagai wasilah tabarruk. Ya, yang dibolehkan tabarruk itu adalah tabarruk dengan amalan soleh kita. Ya, kita memohon kepada Allah pertolongan, perlindungan, keselamatan, dan segala bentuk apa yang kita inginkan dengan ibadah. Ya Allah, ya berikanlah kemudahan kepadaku dengan ibadah-ibadah yang telah aku lakukan.
ya, dan seterusnya, berikan perlindungan dan seterusnya. Ya, tetapi kalau pergi kepada orang-orang yang dianggap, ya, apalagi ini orang sudah meninggal, yang orang sudah meninggal itu tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat. Ya, mereka saja sendiri sekarang lagi mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan pada kehidupan dunianya. Bagaimana mungkin yang mereka bisa mempersambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah jalan-jalan yang bisa menjatuhkan kita kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat berhati-hati ya. Dan saya menasihatkan ya untuk penanya yang bertanya tadi ini, kalau dilakukan secara pribadi atau ada keluarga yang melakukannya, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah ya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kita semuanya. Ya. Jangan sampai menjatuhkan diri pada hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjatuh pada syirik. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ketujuh. Kita beralih ke pertanyaan ke-8. Pertanyaan dari Ulfa Ummu Dawid. Afur Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita membakar sampah dan ada semut-semut di situ? Apa itu? Kita Membakar membakar. membakar sampah, tapi ada semut yang ikut kebakar juga, Ustaz. Oh iya. Ya baik, saya dengar agak-agak kurang bagus signalnya. Baik, tentu di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak boleh menghukum, ya tidak boleh menghukum dengan api kecuali Tuhan api, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kalau misalnya ada semut yang bertebaran di dalam rumah lalu kita ambil korek, kita bakar kertas lalu kita bakar, itu tidak dibolehkan. Ya, itu tidak dibolehkan. Adapun kalau dia sudah masuk di dalam ya tempat-tempat yang kita tidak bisa lagi hindari dan tempat itu juga atau hal-hal itu juga bisa membahayakan dan merugikan kita, sampah-sampah, maka tentu mudah-mudahan ini masuk dalam kategori uzur. Ya, karena tidak bisa lagi kita pisahkan yang mana hewan yang ada di dalam, yang mana yang ya harus kita yang harus kita selesaikan untuk memberikan kenyamanan untuk kita. Misalnya sampah tadi yang dimana sumutnya sudah banyak sekali, harus harus di apa namanya, harus dihilangkan. Ya, mudah-mudahan ini ya tidak masuk dalam kategori dalam hadis yang disebutkan tadi. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ke-8. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ke-9. Eh, apa Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang orang-orang yang memudah-mudahkan syariat? Misalnya, memposting nasihat atau kebaikan menggunakan sound musik yang viral agar pesannya tersampaikan ke banyak orang. Apakah diperbolehkan? Ya. Oh, ini pertanyaan-pertanyaan kita ini sudah lintas-lintas ini ya. Ya, ya tentu dalam kaidahnya al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Walaupun nanti dijelaskan lagi mungkin bagian umum atau komisi yang lain. Tapi pada umumnya bahwasanya dakwah itu baik, tapi kebaikan itu tidak boleh menghalalkan segala cara untuk sampai ke sana. Apa yang merupakan perkara-perkara yang termasuk mungkin diharamkan oleh para ulama atau tidak dibolehkan oleh para ulama, maka itu tidak boleh menjadi wasilah. Ya, tidak boleh menjadi wasilah dalam upaya untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Anggaplah seperti tadi, walaupun tentu musik ini masuk dalam ranah ya yang sangat didiskusikan panjang oleh para ulama. Dan kita mengatakan, ulama umumnya mengatakan itu tidak dibolehkan ya berdasarkan daripada tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lagwal hadith liyudillu an sabilillah. Yang dimaksud di dalam ayat tadi itu orang-orang yang menjual apa lagwal hadith, ya kalimat-kalimat yang indah tapi kadang-kadang menjerumuskan, ya yudillu an sabilillah, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu
yaitu yang disebut oleh Ibnu Abbas bahwa ini adalah musik al-ghina. Ya, maka dari sini kita mengatakan bahwa kalau ada kebaikan maka sampaikanlah kebaikan itu dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau cara-cara atau wasilah-wasilah yang dimubahkan atau dibolehkan, ya, dibolehkan oleh syariat kita. Ya, syukran Ustaz. Taib Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ke-9. Dan seperti ini kita punya pertanyaan panjang. Oke, dari titik tidak namanya. Ini sama juga yang pernah kami lihat di salah satu video di Yaman Ustaz. Orang Indonesia, dia pelajar di sana. Dia mengaji di kuburan salah satu syekh, katanya ilmunya tinggi. Lalu ditegur dengan, oh ini bukan pertanyaan berarti cuma pernyataan. Pertanyaan dari Ummu Daud. Afwan Ustaz, bagaimana menanggapi anak kecil yang suka menulis? Misalnya, I love A. Ini Ya, yang sepertinya pertama, pertanyaan dari Ummu Daud Ustaz. Menanggapi anak kecil yang suka menulis-nulis. Misalnya, I love A, nama temannya gitu. oh ya. Yang pertama ini tentu saja kita mengatakan bahwa yang pertanyaan di atasnya kita mengatakan bahwa eh, apa yang dilakukan orang sekarang, meskipun banyak, itu bukan ukuran kebenaran. Kebenaran itu apa yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau ada yang melakukan ini dan itu ditimbang dengan, ya, sesuaikah dengan Quran dan Sunnah. Kalau sesuai kita laksanakan, kalau tidak jangan dilaksanakan. Ya, kalau contoh yang disebutkan tadi ini ada begini dan seperti itu, maka tentu kita lihat, ya, ditimbang dengan baik-baik. Kemudian bagaimana menanggapi anak kecil yang suka, ya, ini penting edukasi, ya, ini kita penting mengedukasi anak-anak ini, nanti masuk ke konsultasi keluarga, ya, parenting, ya, ini penting konsultasi, ya. Penting sekali kita edukasi anak-anak kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini, karena anak-anak sekarang ini tidak seperti orang-orang dulu, ya, yang dengan sangat mudah, orang anak-anak dulu itu uh, belum 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 banyak yang bisa diakses, ya. Anak sekarang ini masih SD itu sudah bisa mengakses segala-galanya, ya. Jadi memang perubahan-perubahan pada anak-anak kita ini, ya, sering banyak yang mengherankan. Oleh karena itu orang tua harus berperan aktif dalam mengedukasi mereka, ya. Kalau tidak ini berbahaya, ya. Sampai kalau ada sudah seperti yang kita saksikan ini, yang ditulisan ini, kalau sudah anak kita itu sudah mulai begini, ya, ya, perubahan-perubahannya, maka kita orang tua itu harus sensitif juga dengan perubahan-perubahannya. Jangan anak-anak kita dibiarkan begitu saja, ya, dan seterusnya. Ya. Baik, Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ke-10. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ke-11. Pertanyaan dari Allah. Apa Ustaz, apakah ibadah, sholat, puasa, zikir yang kita lakukan bisa menghapuskan dosa syirik kecil? Iya, dosa syirik kecil itu bisa dihapuskan dengan amalan. Dosa syirik besar pun itu, ya, bisa bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita betul-betul bertobat, ya, tobat dengan tubu ilallahi taubatan nasuha, tobat nasuha, ya, artinya tidak melakukan ini kembali, ya. Nah, dan dosa kecil juga demikian, dosa kecil bisa, ya, hilang dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Kan banyak amalan, misalnya contoh, ya, Nabi SAW mengatakan, ya, tentang ibadah yang bisa menghapuskan dosa, ya, misalnya puasa, ya, puasa Ramadan, kemudian ibadah umroh, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, ya, umroh kepada satu umroh dengan umroh berikutnya merupakan sebuah kafarah bagi dosa-dosa, ya, yang dilakukan antara keduanya. Ya, jadi lakukanlah, ya, amalan-amalan. Kemudian, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga memotivasi kita untuk senantiasa melakukan ibadah, ya, karena ibadah itu eh, me- menghapuskan tamhuha, ya, dia menghapuskan dosa-dosa, ya, maka ini tentu motivasi bagi kita semuanya. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, syukur jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ke-11. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Ya. menutup sesi konsultasi kita pada malam hari ini, yaitu pertanyaan ke-12. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang tua yang menakut-nakuti anaknya tentang hantu agar anaknya mau Mhm. mendengar? Apakah Ya, hal itu ya. diperbolehkan? Iya, inilah yang sebenarnya yang menyebabkan terjadinya pendangkalan keyakinan dan pendangkalan akidah. Ya, awas ya, ya nanti ada hantu ya. Ya, akhirnya anaknya jadi penakut. Ya, jadi ini perlu apa namanya? Ya, perlu dihindari. Jangan sampai ini menjadi kebiasaan sehingga anak-anak kita menjadi penakut. Takut dengan suatu hal yang tidak mestinya tidak perlu ditakuti. Ya, ya. Allahu a'lam. Tapi Ustaz, pertanyaan ke-12 tadi itu sekaligus menutup seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan syukur wa jazakumullah khairan kepada Al Ustaz karena telah menyempatkan waktunya untuk memberikan jawaban dan memberikan materi pengantar pada kegiatan kita pada malam hari ini. Dan juga kami ucapkan syukur wa jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah yang telah menyempatkan dirinya untuk bergabung dan juga bertanya pada sesi konsultasi syariah. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan itu datangnya dari diri kami pribadi. Kita tutup dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi konsultasi syariah berikutnya.